Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru ketika kami bangun pada pagi hari ini. Sebelum kami menghadapi aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini, biarlah saat ini kami mendengarkan renungan singkat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami memiliki bekal untuk menghadapi keseharian ini. Terima kasih urapi kami semua, agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hambamu pribadi urapi hambamu, agar hambamu dapat menyampaikan isi hati Allah dengan segala kerendahan hati, dan kami semua diberkati Tuhan dan siap untuk menghadapi hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya dapat judul berdampak. Kita baca kisah para rasul 17 ayat yang keempat. Tuliskan begini. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Puji Tuhan. Ini kisah dua orang, Paulus dan Silas, ketika berada di Tesalonika. Saya kadang berpikir berdampak itu seperti apa ya di zaman sekarang ini. Kalau kita pakai istilah berdampak di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, bisa disebutkan influencer. Influencer. Ini bukan tentang banyaknya followers, tetapi bagaimana hidupnya membuat orang lain makin dekat dengan Tuhan. Ini seseorang yang berpengaruh, seseorang yang mungkin viral. Saya akan rangkum jadi beberapa poin agar kita mudah mencernanya. Yang pertama, berdampak atau influencer. Ini bukan soal panggung di dunia atau panggung di dunia digital, tetapi tentang pengaruh hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus pakai istilah ini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Di dalam Matius. Garam itu kecil. Ya, ada bongkahannya. Tapi ketika ingin digunakan, dihancurkan. Terus ketika Anda mengolah makanan, garam itu ditaruh di olahan tersebut, dan dia uh, uh, istilahnya bercampur dengan makanan. Ya, bercampur dengan makanan. Dengan hal yang kecil itu, garam ini mengubah rasa seluruh makanan. Ya. Satu lagi, terang. Terang itu nggak harus besar, tapi cukup untuk menghalau gelap. Jadi menurut Alkitab, berdampak atau influencer ini adalah orang yang lewat karakternya, kata-katanya, dan tindakannya membuat orang lain merasakan Tuhan. Itu yang pertama, berdampak menurut Alkitab. Yang kedua, yang saya mau kasih tahu juga buat Bapak Ibu Saudara-saudara, ciri-ciri orang yang memberikan dampak. Ciri-ciri seorang influencer rohani, menurut saya nih, ada beberapa ciri utamanya. Yang pertama, hidupnya bisa diteladani. Paulus sampai berani berkata di dalam Korintus, jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Influencer rohani, orang yang berdampak ini, bukan cuma ngomong, tapi menghidupi apa yang dia ajarkan. Dia sendiri mengikut Kristus, Rasul Paulus. Bukan cari panggungnya sendiri atau namanya sendiri yang jadi besar. Seorang pengikut Kristus, Paulus. Yang kedua dari ciri-ciri ini, fokusnya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan dirinya sendiri. Yesus bicara di dalam Matius 5 ayat 16, tuliskan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi orang melihat perbuatannya itu baik, tetapi yang dipuji bukan orang itu, Bapa di surga. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata, tulisan, konten, postingan untuk membangun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan untuk menjatuhkan, menghina, hal-hal yang jorok, atau hoax. Surat-surat Paulus banyak menuliskan tentang ini. Salah satunya di Kolose, katakan begini. Perkataanmu harus selalu penuh kasih. Jangan hambar. Mulutmu harimaumu. Ya, sekarang jarimu juga adalah harimaumu. Seorang yang memberi dampak atau menjadi seorang influencer, dia harus menggunakan mulutnya, kontennya, postingannya untuk apa? Untuk menguatkan, menghibur, menegur dengan kasih, dan membawa orang pada kebenaran. Jangan asal. Semua orang melihat kita. Kita adalah suratan yang terbuka. Yang ketiga, contoh influencer, orang yang berdampak di Alkitab, yang viral tanpa Instagram atau media-media sosial lainnya. Banyak di Alkitab yang menjadi contoh orang yang memberikan dampak, become influencer. Contoh-contoh yang jelas menjadi orang yang berdampak atau influencer ini, pertama Yesus. Dia jadi pusat segala sesuatu. Dia mengajar, menyembuhkan, mengasihi, menegur, dan memanggil orang untuk mengikuti dia. Bukan hanya sekedar kagum, tetapi menjadi muridnya, disciples. Yang kedua, ada lagi contoh, Yohanes Pembaptis. Viral di zamannya. Ya, banyak orang yang datang mau dengerin dia khotbah. Tapi dia selalu berkata, apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ia harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin kecil. Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang-kurang. Seorang Yohanes Pembaptis yang ramai dibicarakan pada saat itu. Perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 4, 17 ayat 4 yang kita baca tadi di awal. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Ya, ini Paulus dan Silas. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Wah, saya pikir Paulus dan Silas juga itu salah satu contoh influencer-influencer atau orang-orang yang berdampak di gereja mula-mula. Mereka mempengaruhi budaya, mereka mempengaruhi kota, dan mereka mempengaruhi suatu bangsa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa nih, orang yang berdampak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka mengajar tentang kebenaran. Mereka mengajar tentang Yesus. Mereka bicara tentang Injil. Mereka hidup dalam penderitaan tapi tetap setia. Mereka tidak kompromi demi diterima oleh orang. Tidak. Inilah yang kita pelajari saat ini. Saya harap kita hari ini, siapapun Anda yang mendengarkan renungan ini, dapat memberikan dampak sebagai influencer-influencer rohani, saksi Kristus di dunia ini. Apa kata Alkitab berdampak atau menjadi influencer? Adalah orang yang dengan hidupnya, perkataannya, pelayanannya mengarahkan orang untuk mengenal, mengasihi, mentaati Kristus, dan bukan soal dirinya sendiri untuk viral atau terkenal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya harap hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menjadi influencer-influencer lewat kehidupan Anda di aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk renungan saat ini. Tuhan, ajar kami dengan segala kerendahan hati agar kami selalu mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang kami kerjakan, lewat hidup kami, lewat perkataan kami,
lewat media sosial yang kami miliki Tuhan, agar kami tidak bersalah. Dan biarlah Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini, Roh Kudus pimpin kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ini untuk semakin mengenal kepada Tuhan. Terima kasih. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.